Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekolah Dulu. Kali ini gue lagi ada di salah satu sanggar nih. Nah, sanggarnya ini namanya Sanggar Manja Ceria nih. Sebelah gue ada salah satu coach dari Sanggar Manja Ceria, namanya Bang J. Kita kenalan nih. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat terus. Nih gue buka nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang. Mantap. Aman. Udah sampai double gini masker. Ngap cuy. Oke. Mungkin awalnya kita kenalan dulu nih sama Abang Ya. nih. Bang J ini apa sih di sini sebagai apa? Terus awal mulanya gimana Ya. bisa tertarik dalam dunia climbing? Awalnya ya tertarik di dunia panjat tebing. Iya. Itu udah mulai tahun 2014. Itu gua baru kenal di manjat sebenarnya. Belum lama banget ya. Awalnya itu ya naik gunung, apa namanya, ya traveling gitulah. Bosan, gua nemuin dunia baru nih. Waktu itu pertama kali gua lihat tuh di pasar festival Kuningan situ, sama di Ragunan. Wah, gue bilang seru juga nih, cowok banget nih, manjat nih, ya kan. Ditambah lagi waktu itu tuh gunung udah mulai rame banget, udah mulai crowded banget. Ya udahlah, nih kayaknya gue harus coba di sini nih. Ya udah, akhirnya gue coba sampai sekarang deh, sampai akhirnya terjerumus di sini nih, Sanggar Manja Ceria. Abang sebagai pelatih apa nih? Ya, di sini sebagai pelatih panjat tebing anak usia 10 sampai 15. 10 sampai 15. 10 sampai 15. Berarti middle lah ya. Ya, di middle itu. Range umurnya kalau di Sanggar Manja Ceria itu dari berapa sampai berapa, Bang? Kita di sini tuh buka kelas mulai anak usia 5 tahun sampai dewasa. Sampai dewasa. Dewasa kira-kira umurnya berapa tuh? 25 ke atas. 25 ke atas. 25 ke atas. Sampai lu 60 juga kalau masih bisa manjat ya, kita masukin kelas, tapi tanpa program. Itu cuma buat olahraga aja. Iya. Kebugaran. Tadi Abang bilang nyinggung sedikit program. Maksudnya program nih gimana nih? Untuk pelatih kejuaraan nasional kah atau apakah? Iya, jadi kita di Sanggar Manja Ceria itu kita punya program di mana program itu khusus untuk pembinaan sebenarnya. Jalurnya tuh ke prestasi gitu. Dari umur usia 5 tahun sampai 10 tuh ada menunya sendiri dia. Jadi dia ada programnya sendiri. 10 sampai 15 dia ada programnya sendiri. 15 sampai 25 dia ada programnya sendiri. Kayak gitu. Contohnya kayak Kiki sama Eno nih usia 8 tahun. Dia kita kasih programnya ya lebih ke fun gitu, kayak fokus ke kaki atau kemana kayak gitu.
buat menarik minatnya dia dulu ya? Iya, ibaratnya tuh kayak suruh seneng-seneng dulu deh manjatnya, jangan sampai dia kabur gitu. Ntar kalau ujuk-ujuk kita kasih menu yang langsung berat kan kasihan juga. Iya. Umurnya belum cukup, tulangnya juga belum siap, malah nanti cedera. Berarti nanti pas di 10 sampai 15 baru tuh disiksa tuh Ya, dikit-dikit ya? belum. Masih tahapannya masih nih, dikit. Itu kalau sudah masuk tahap itu di 20 sampai 25. 20 sampai 25. Iya, itu Udah difokuskan untuk ya, kejuaraan. benar. Itu memang udah kita fokusin buat kejuaraan. Menunya juga mereka ya fisik berapa persen, teknik berapa persen kayak gitu. Nah, untuk anak-anak ininya kebanyakan laki-laki atau perempuan sih, Bang? Kalau di Sanggar Manjat Ceria ini? Iya, seru nih. Padahal panjat tebing tuh lebih ke cowok banget ya. Iya. Tapi dari dulu ya, dari zamannya sebelum Sanggar Manjat Ceria ada Ragunan Climbing Club, itu di Ragunan. Itu kebanyakan tuh cewek. Kebanyakan cewek? Kebanyakan cewek malah. Cowoknya itu cuman bisa ngitung pakai jari, nggak nyampe 10. Sisanya tuh cewek semua. Dari umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu cewek semua rata-rata. Kenapa Bang kayak gitu, Bang? Nah, kenapa ya? Mungkin kurang dapat informasi kali ya. Gitu. Maksudnya gimana tuh? Sama kayak kita kan udah ngasih kita apa sering ke sekolah-sekolah juga. Kita ngadain apa namanya coaching klinik ke sekolah-sekolah. Kita undang juga nih. Ada satu sekolah, satu kelas datang nih, cewek cowoknya gitu kan. Nah itu yang nyangkut kebanyakan cewek tuh. Kayak gitu. Cowoknya malah kurang. Bisa kurang minat mungkin ya. Gitu. Apa belum dapat apanya lah nggak ngerti gue. Iya. Kebanyakan cewek. Kebanyakan cewek justru. Cewek yang anak-anak kayak gini nih, kayak gini aja. Cowoknya sendiri tuh. Ini pelatih doang satu, tukang belayer. Ini berarti dari yang umur 5. Iya. Ini lagi campuran ini. Sambil diminum, sambil minum. Siap, Bang. Berarti Abang sebelumnya di RCC? Iya, sebelumnya di RCC. RCC itu Ragunan Climbing Club itu sebenarnya udah lama Ragunan Climbing Club. Cuman gue masuk situ 2014. 2014. Ya udah karena sering latihan di situ, nongkrong situ, akhirnya diajak lah buat ngurus gitu. Jadi ngurusin orang manjat. Yang tadi mau manjat jadi ngurusin orang manjat. Abang di RCC sebagai apa? Waktu itu sempat ketua umum juga, sempat ketua umum juga. Terus akhirnya 2019 habis, baru pindah ke sini langsung. Berapa orang nih Bang? Pengurusnya? Di mana? Di Sanggar Manjat Ceria. Oh, kalau di sini tuh ada 5 sekarang. Ada 5. Siapa aja tuh kalau boleh tahu? Gua sendiri, ada Mayhart, pelatih sekaligus ketua umum FPTI Jakarta Selatan. Ada Adit, dia pelatih juga sekaligus bendumnya FPTI Jakarta Selatan. Terus ada Bang Endang. Bang Endang nih sebenarnya kepala sekolah kita nih. Capseknya ya? Iya, kita ada capseknya sendiri. Bang Endang nih sebagai capsek aja dia. Sekaligus sekretaris umum FPTI Jakarta Selatan. Nah, terakhir ada Epet nih. Epet dia pelatih juga, belayer juga, terus bidang organisasi tebing alam Jakarta Selatan. Itu. Iya. Nah, ini mau nanya-nanya nih Bang. Untuk anak-anak yang masih muda-muda nih, masih kecil-kecil kayak gini, awal mulanya tuh kayak gimana tuh? Bisa tiba-tiba nyemplung di Sanggar Manjat Ceria? Iya. Pertama itu dari medsos. Udah pasti tuh cepat banget medsos. Terus kedua orang tua. Faktor orang tua. Jadi banyak nih orang tua yang menurut gua khawatir sama perkembangan si anaknya mungkin. Kayak dia sering main gadget di rumahnya.
Terus dia sering nonton drama-drama Korea mungkin. Iya. Mungkin nyokapnya nih yang nyemplungin anaknya kemari gitu. Jadi dia nyari informasi, ketemu Sanggar Manja Ceria, dibawa ke sini. Dan kebetulan anaknya juga suka. Gitu. Pas kita kasih media kayak gini, udah kamu manjat. Ya ini kan gampang banget kan. Jadi anak-anak manjat, wah energi dia kesalurkan nih di sini. Gitu. Akhirnya udah besoknya langsung daftar masuk kelas. Gitu. Kebanyakan gitu. Faktor orang tua juga. Berarti energinya disalurkan di sini. Iya. Itu salah satu solusi buat para orang tua daripada anaknya pada main gadget, tidur-tiduran, rebah-rebahan. Mending didaftarin nih di Sanggar Manja Ceria nih. Jadi tersalurkan tuh semua gerak badannya. Kalau dulu kan anak dulu mainnya aktif badan. Ya, kalau sekarang nggak ngerebah. Itu dia. Mempengaruhi pertumbuhan juga tuh sebenarnya kayak gitu tuh. Nggak baik jadinya. Nah, gitu. Dalam waktu dekat ini ada perlombaan nggak, Bang? Nah, ini dia nih. Perlombaan ya harusnya tuh bulan ini Juli ya? Ini Juli ya? Juli. Harusnya di bulan Juli ini tuh ada sirkuit DKI Jakarta. Sirkuit DKI Jakarta. Seharusnya. Nah, ini terkendala sama PPKM ini. Akhirnya ya mau nggak mau kan harus diundur. Gitu. Dan anak-anak juga udah 2 bulan ini nih nggak latihan nih. Ini baru aktif lagi nih? Baru udah 2 bulan ini semenjak PPKM kemarin tuh kita liburin. Gitu. Dan mereka libur juga kita kasih PR di rumah. Kayak dia pull up-nya harus berapa. Dia harus jogging di rumah, itu olahraga di rumah. Asumsi program tetap dikasih. Tetap kita kasih biar nanti ketika dia ketemu manjat lagi nggak kaku lagi. Gitu. Jadi fisiknya harus tetap dijaga. Ototnya harus tetap inian ya. Harus tetap dijaga. Gitu. Kalau misalnya tadi udah tuh orang tua udah oke nih kayaknya nih gue daftarin nih anaknya ke Sanggar Manja Ceria. Apa tuh yang harus dilengkapin untuk perlengkapan anak-anaknya itu? Kalau di sini itu nggak ada sih yang harus disiapin. Bawa badan aja. Bawa badan aja sama niat. Deh, niat, bawa badan. Di sini alat kita siapin semua, sepatu, harness, semua keperluan dia manjat kita siapin di sini semua. Karena kan nggak mungkin kan baru datang terus langsung beli alat, kan alatnya juga lumayan mahal. Lumayan ya. Jadi udah kita siapin dulu. Nah, ketika si anak ini udah serius dimanjat, baru deh beliin sepatu yang lumayan kayak gitu-gitu. Gitu sih. Sepatunya beda sendiri deh. Beda. Sepatunya beda sendiri. Memang khusus buat manjat nih yang kayak kita lihat nih. Itu emang dikhususin buat manjat. Nah itu kalau yang di kantong belakang tuh apa tuh namanya tuh, Bang? Itu kantong kapur. Kantong kapur. Atau biasanya disebutnya chalk bag. Jadi supaya tangan nggak luka atau tangan biar nggak licin tuh? Biar nggak licin. Oh biar nggak licin. Ya kayak tangan gue suka keringetan nih. Jadi kayak kalau gue manjat di sini atau di tebing ya itu suka basah kan licin. Jadi pakainya ya itu. Berarti itu penting banget ya? Ya termasuk penting juga. Selain itu apa lagi tuh, Bang? Ya harness, ada harness. Harness tuh yang dipakai di pinggangnya dia. Oh yang dipakai di pinggang? Itu harness. Itu yang wajib banget sama sepatu. Sama sepatu. Yang wajib banget. Itu. Talinya sendiri beda? Talinya beda. Talinya apa tuh? Ini tali kermantel dinamis. Kita pakainya tali dinamis kermantel. Ada berapa jenis emang talinya? Ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Ada tali dinamis sama statis. Bedanya tuh? Dinamis dia khusus buat manjat. Kayak gini, karena dia punya daya lentur yang lumayan kan. Ketika kita jatuh, jadi berat badan kita nggak langsung stuck gitu. Jadi dia ada daya lenturnya gitu. Talinya nggak langsung tegang berarti. Iya. Nah, kalau yang statis ini memang beda. Dia nggak punya daya lentur. Karena memang dia diperuntukkan tuh untuk industri. Kayak di pekerja ketinggian. Oh, pekerja ketinggian juga berarti harus punya pakai kermantel ini. Pakai kermantel juga. Pakai kermantel. Harus bisa manjat tebing juga? Enggak. Ya kebanyakan sih itu dari anak-anak manjat juga sebenarnya. Kebanyakan dari anak-anak manjat. Terus dia kenal industri, pekerja di ketinggian, ya kayak gitu-gitu.
Ada sertifikasinya juga berarti? Ada sertifikasinya sendiri tuh ada. Ada kalau di Indonesia itu ada ARAI, Asosiasi Rope Access Indonesia, kayak gitu. Tuh dia harus ngelewatin beberapa proses buat bisa dapat sertifikat itu. Berarti faedahnya banyak juga ya? Oh, lumayan banyak. Kayak misalkan tadi contohnya buat biar anak-anak di rumahnya tuh nggak, anak-anak orang tua ini pada nggak cuman main gadget doang. Terus selain itu kedepannya juga bisa berfungsi untuk itu ya tadi industri ya? Industri banyak sih dari panjat tebing ya yang bisa kita potong-potong lagi nih kuenya. Kita pilahkan. Misalkan dari anak-anak ini kan mereka manjat awalnya mereka emang buat prestasi. Nanti ketika mereka besar, mereka kan terus manjat tuh. Bila dia berprestasi, ya arahnya udah ketahuan. Sekarang pemerintah sudah mendukung atlet-atlet prestasi kan. Gitu. Terus dia mau ke industri dia bisa. Dia mau ke pelatih dia bisa. Kayak gitu. Banyak jalurnya. Banyak banget ya. Banyak. Iya. Ada tekniknya nggak, Bang? Buat manjat? Iya. Ada. Karena kan nggak mungkin sembarangan kan, asal manjat aja. Benar. Ya itulah kenapa kita jadi pelatih. Kita mau ngasih tahu juga nih, manjat tuh lu nggak cuma sekedar manjat. Manjat tuh lu nggak cuma kuat doang, gitu. Lu harus punya teknik, lu harus fisik lu harus bagus, kayak gitu. Karena kan di manjat nih kita kayak ada tantangan, ada jalur namanya. Ada jalur yang kalau kayak di sini ya, di papan nih kita bikin jalur, gitu. Nah itu tingkat kesulitannya lumayan, biasanya kita bikin, gitu. Nah biar kita bisa manjat yang sulitnya lumayan, nah kita harus apa dulu nih? Ya itu latihannya yang harus difokusin, kayak gitu. Manjat. Iya. Mungkin kalau untuk lebih detailnya nih, bagaimana cara megang? Ini apa nih? Jendol-jendol apa nih? Poin. Cara megangnya tuh poinnya gimana? Langsung aja deh. Datang nih ke Sanggar Manjat Ceria. Posisinya di mana, Bang, Sanggar Manjat Ceria? Di Jalan Jagakarsa 1, Gang Indah 2. Nomor 5. Pokoknya kalau udah masuk gang sini kelihatan sih. Oh ini dia nih tempatnya nih. Nah, balik lagi nih, Bang. Berapa biaya iniannya? Kalau di sini per kedatangan itu 50.000. 50.000. Itu udah kita pinjemin alat, sepatu, harness gitu. Kalau untuk per bulannya 500.000. Berarti ada paketnya ya? Iya, 500.000 kalau untuk umum. Kalau untuk anak-anak itu 300.000 per bulan. Itu berapa kali pertemuan tuh? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Murah banget dong berarti. Iya. Memang. Nunggu apaan lagi? Udah daftarin anaknya. Daripada main HP mulu, beli paketan mah habis. Iya. Beli paketan sebulan sampai 500.000 ya? Iya. Boncos ya kan? Iya. Itu. Sering ada kecelakaan nggak, Bang? Kalau misalnya climbing ini? Iya. Justru kita zero accident banget. Zero? Justru kita zero banget. Karena ya itu pertama yang kita kenalin itu safety-nya. Pertama kali dia manjat. Gitu. Kita kenalin alatnya, ini safety-nya seperti ini. Ini alat ini kekuatannya seperti ini. Jadi ketika lu manjat, lu udah aman sama alat ini. Udah gitu. pede. Udah pede. Percaya, Udah percaya. Jadi kita apa dulu nih? Dia tenang aja nih, alatnya aman. Nih, ini kodenya ini sekian. Nih tali ini bisa menahan beban sampai sekian kilonewton. Gitu. Berat badan kita aja nggak sampai 1 kilonewton kan? Gitu. Berarti emang udah teruji sendiri ya? Udah teruji banget. Nah, kalau misalnya ada kecelakaan itu berarti bukan kesalahan dari si alat ya? Bukan, kebanyakan itu memang kalau misalkan ada insiden itu ya, itu human error sih. Human error ya? Human error, kebanyakan udah pasti lah. Sudah pasti human error gitu. Ya walaupun itu dari alat, ya karena faktor human error. Contoh misalnya tali putus. Ada beberapa kasus yang kayak gitu.
Nah itu si orangnya nih kenapa nggak mengecek alat dulu? Iya. Lu misalkan contoh ya tali itu bekas industri atau bekas apa gitu, yang mungkin umurnya yang udah lama, yang udah 10 tahun umurnya, kayak gitu itu emang harus diganti. Gitu. Kayak alat-alat ini kan juga ada umurnya. Iya pasti. Kayak tali ini dia maksimalnya tuh 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Iya, maksimal lu 5 tahun. Setelah itu ya kita ganti. Gitu. Walaupun tali itu udah bagus, ya kita tandain nih tali ini udah umurnya udah sekian nih, kita pisahin. Ini tali yang masih muda umurnya sekian, kita pisahin kayak gitu. Kayak gitu sih. Balik lagi nih Bang ke yang masalah tadi, misalkan gini maksudnya nih. Ini kan untuk kejuaraan daerah, kejuaraan nasional. Kontribusi pemerintah gimana? Wah, sekarang ya sudah bagus sih menurut gua. Udah mulai Apa perhatiannya untuk olahraga ya khususnya tuh lumayan mendukung gitu. Kayak gua ada di gua ada di FPTI Jakarta Selatan gitu. Yang mana si FPTI Jakarta Selatan ini tugasnya adalah membina klub-klub yang ada di Jakarta Selatan nih, klub-klub panjat tebing yang ada di Jakarta Selatan gitu. Nah, itu ada laporannya juga nanti ke KONI gitu. Kita juga dapat bantuan dari KONI nih, KONI Jakarta Selatan. Bantuan kayak dana kesekretariatan gitu, kayak kompetisi. Kita nanti minta sponsor, jalurnya kita harus kemana nih, kayak gitu-gitu sih. Ada bantuannya. Berarti udah menaruh perhatian lah ya, pemerintah ke cabur climbing lah ya. Iya. Karena kemarin juga udah juara juga ya Indonesia ya. Juara dunia. Kita masih, Indonesia nih masih jadi juara dunia speednya nih. Speed. Kita masih menang di speed. Kategori speed. Kategorinya speed. Emang ada berapa kategori itu Bang? Ada 3. Ada 3. Ada speed yang cepet-cepetan tuh. Ada lead. Lead kayak gini. Ada boulder. Boulder gimana tuh? Boulder yang dia nyamping gitu, kayak gitu, kayak di sana. Itu boulder. Gitu. Nah, di kita nih masih menjuarai di speednya nih. Iya, Indonesia. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa menjuarai semuanya. Ya, amin. Ya dimulai dari yang kayak gini-gini. Iya. Bibitannya dari sejak dini ya, Mas. Iya, benar. Kayak gitu. Biasanya perlombaannya di mana aja tuh, Bang? Kalau lagi kagak pandemi? Itu sebenarnya kalendernya tuh udah ada. Kalender lomba tuh biasanya udah ada. Ya di Jakarta sendiri aja tuh udah jelas ya, ada sirkuit. Setahun itu 5 kali. Jadi itu harus ikut terus tuh. Itu di daerah mana? Di Jakarta. Jakarta Selatan. Jadi muter. Ini kan hajatnya FPTI DKI Jakarta. Jadi dia bikin sirkuit nih, sirkuit panjat tebing se-DKI Jakarta. Jadi ntar lombanya tuh muter. Jakarta Selatan, ntar seri kedua di Jakarta Utara, seri 3 di Barat, kayak gitu-gitu. Trek yang paling asik ini mana tuh? Wah, itu dia tuh. Sebenarnya kalau di panjat tebing ya, di lead-nya, khususnya di lead dan boulder itu apa dia ya disebutnya ya, apa tuh disebutnya tuh, tidak terukur. Nggak keukur maksudnya gimana? Tidak. Jadi kalau untuk trek yang paling asik itu sebenarnya nggak ada. Karena wall-nya sama semua nih, gitu. Wall-nya sama semua. Tapi ketika setiap lomba, jalur lu tuh akan berubah-berubah. Berarti poin ini berarti bakal bisa berubah? Misalkan kualifikasi. Kualifikasi nih, semua peserta kualifikasi jalurnya kayak gini. Nah, itu kan nanti kesaring. Dari kualifikasi masuk semifinal. Ntar orangnya tinggal sekian. Itu jalurnya ntar beda lagi. Gitu. Makanya panjat tebing ini bukan olahraga terukur.
untuk lead dan bouldernya. Bouldernya. Gitu. Kalau speednya sudah terukur. Ya, dari kecepatan Dari bentuk poinnya, jaraknya, kemiringannya itu sudah terukur. Gitu. Iya. Jadi memang panjat tebing itu bisa dibilang apa ya? Termasuk sulit. Karena ketika lu lomba lu ketemu jalur baru lagi nih, masalah lagi. Nggak ada bocoran tuh ya. Ini gimana nih treknya? Lu pinter-pinter deh tuh bacanya, anjir itu. Gitu. Berarti harus daya tangkapnya harus cepat. Benar, ketangkasan, pengambilan keputusan. Lu ketika ditemuin jalur kayak gini, wah, lu harus kayak gimana? Oh, gua harus kayak gini nih. Kaki gua harus kayak gini, kayak gitu-gitu. Banyak banget berarti ya. Oh, banyak. Faedahnya ya. Ya. Tadi otak langsung harus berpikir cepat, ya. Otot juga harus ini. Benar. Iya. Jadi semuanya lo harus seimbang tuh. Gitu. Nah, mungkin terakhir nih Bang, Ani mau nanya. Harapan Abang untuk cabang olahraga panjat tebing itu kedepannya seperti apa dan sama karena kan mungkin kontribusi pemerintah udah lumayan melek lah. Iya. Kira-kira apa lagi nih yang diharapin dari pemerintah nih untuk kedepannya? Yang pasti sih kesejahteraan atlet dan para pelatih gitu. Terus lebih diperhatikan buat pembibitan. Kayak kita di sini sebagai klub juga kan. Iya. Dimana ya kita tombak awal nih buat menciptakan atlet selanjutnya gitu. Kalau nggak dari kita kan nggak mungkin Platnas punya atlet yang bagus-bagus gitu, kayak gitu-gitu. Ya mungkin dari klubnya juga lebih diperhatiin. Kalau diperhatiin sih udah pasti panjat tebing kita 10-15 tahun ke depan nggak cuma speed doang nantinya. Kita bisa punya juara dunia lead sama boulder kayak gitu sih harapannya. Tiga-tiganya lah, jangan speed doang. Nah, itu tadi harapan untuk panjat tebing sendiri gimana Bang? Iya, lebih maju, terus ya harus maju karena gue berkecimpung di sini nih. Cuan gue juga nih. Itu. Iya. Harapannya ya bisa nggak cuma dunia lah, sampai planet Mars juga bisa dikenal lah panjat tebing tuh. Anak-anaknya juga jangan malas-malesan ya. Iya, itu. Niat di awal ya. Iya. Oke deh. Yang penting niat. Mungkin sekian dulu kali ya Bang ya. Siap. Ngobrol-ngobrol nyantainya nih. Nah, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol santai kita sama Bang J selaku pelatih di Sanggar Manjat Ceria. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Buat lu pada yang pada penasaran gimana sih sensasinya manjat tebing, langsung aja datang ke Sanggar Manjat Ceria di Jagakarsa atau bisa langsung ke lu kontak aja di IG-nya. IG-nya apa Bang? Sanggar Manjat Ceria. Sanggar Manjat Ceria. Oke. Mungkin sekian dulu dari gue. Tetap pantengin terus sekolah dulu, khususnya di mata pelajaran ekstrakurikuler. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.